Untuk membangun infrastruktur, pemerintahan Jokowi tidak hanya memberikan tambahan modal untuk BUMN infrastruktur, tetapi juga menyediakan sumber pendanaan lain. Bank-bank BUMN dikerahkan pemerintah untuk memberikan kredit bagi pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui lembaga-lembaga keuangan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur yang memberikan jaminan keuangan bagi pembangunan infrastruktur. Terbaru, pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Mengumpulkan dana dari pasar finansial global, LPI diharapkan memberikan dukungan finansial bagi BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan BUMN mampu menyelesaikan proyek dengan cepat. Tetapi ada risiko yang harus ditanggung, yakni membengkaknya utang BUMN infrastruktur. Salah satu BUMN yang kini terbeban dengan utang besar adalah PT Waskita Karya Terbuka (WSKT). Bersama PT Jasa Marga Terbuka, WSKT mendapat tugas dari pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Tol Jawa selain beberapa proyek infrastruktur strategis lainnya. Rencana awalnya, begitu Tol Jawa selesai dibangun dan tersambung, beberapa ruas akan dilepas oleh WSKT untuk menutup utang. Tetapi divestasi aset dengan menjual ruas tol tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi kini seluruh dunia harus menghadapi pandemi COVID-19 yang memaksa investor untuk menahan modalnya. Akibatnya, WSKT harus menanggung beban utang yang cukup besar. Pada 2015, pada awal pemerintahan Jokowi, rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio (DER) WSKT hanya 2,12, di bawah batas aman DER 3. Tetapi pada 2020, DER WSKT telah mencapai 5,37, jauh melampaui batas aman. Besarnya beban utang ini akhirnya memaksa WSKT dan anak-anak perusahaannya merestrukturisasi utang-utangnya. Risiko beban utang BUMN infrastruktur juga akan berdampak pada bank-bank milik pemerintah. Salah satu contohnya adalah pembangunan kereta ringan atau LRT Jabodebek. Pemerintah tidak hanya menugaskan PT Adi Karya Terbuka (ADI) untuk membangun jaringan LRT yang menghubungkan Bekasi dan Cibubur dengan pusat kota Jakarta. Pemerintah juga menugaskan bank BUMN untuk menyediakan pembiayaan bagi ADI. Jika ADI tidak bisa melunasi utangnya, dampaknya bukan hanya pada ADI tetapi bank pemerintah dan sistem keuangan di Indonesia. Karena proyek LRT masih dalam tahap konstruksi, tekanan utang terhadap ADI tidak terlalu berat. Tetapi setelah proyek selesai, setelah jaringan LRT dioperasikan, ADI berpotensi menghadapi situasi seperti yang dialami WSKT pada saat ini. Besarnya beban utang BUMN juga bisa dilihat dari rencana sejumlah BUMN yang menawarkan proyek infrastruktur untuk dibeli oleh LPI. Tetapi sejauh mana dan sebesar apa kapasitas LPI untuk menanggung utang-utang BUMN masih menjadi tanda tanya. Pada akhirnya, negara akan menanggung beban utang pembangunan infrastruktur. Beban utang negara akan semakin berat karena untuk mengatasi pandemi dan resesi ekonomi, negara harus menaikkan defisit dan menambah utang untuk pembiayaan APBN. Beban utang semakin bertambah di masa depan jika negara harus turut menanggung beban utang BUMN.